Shalom wanita dikasih Tuhan. Pada sore hari ini mari kita akan kembali bersekutu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami. Pimpin wanita-wanita di rumah mereka masing-masing. Tuhan satukan hati dan roh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari wanita, kita akan pujikan pujian pencobaan yang kualami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Sebab Kau Tuhan adalah kasih, tak mungkin Kau buang diriku. Di setiap pergumulanku untuk mendewasakan sebab Kau Tuhan adalah kasih, tak mungkin Kau buang diriku. Di setiap pergumulanku untuk mendewasakan Shalom wanita kasih Tuhan. Pada sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan bahwa kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita buka dalam Mazmur pasal 121. Mazmur 121 ayat yang ke-1 sampai dengan 8. Kita akan baca bersama 1, 2, 3.
Tuhan penjaga Israel. Nyanyian Syarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Wanita kasih Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita mengandalkan saudara kita, mengandalkan orang tua kita, mengandalkan anak kita, mengandalkan orang lain untuk menjadi sumber pertolongan kita. Sesungguhnya ketika kita mengandalkan orang, mengandalkan situasi, mengandalkan sesuatu di dunia ini, maka dipastikan saudara dan saya akan mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Tetapi bila firman hari ini boleh membuka dalam kehidupan kita bahwa sumber pertolongan kita itu hanyalah dari Tuhan. Tadi dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung. Setiap orang mencari pertolongan Tuhan ketika orang itu boleh mengalami sesuatu dalam hidupnya. Dari manakah datang pertolonganku? Setiap kali kita tidak sadar, Tuhan di nomor kesekian. Tapi yang pertama dengan kita akan kita gopoh, kita cari sana, kita cari sini. Kita tidak mau datang pada Tuhan. Sesungguhnya sumber pertolongan kita adalah Tuhan. Kita ingat dalam Yohanes, ketika kita ada di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita baca Yohanes, mari kita baca Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-15. Kita akan baca ayat ini, wanita dikasih Tuhan. Injil Yohanes 15 ayat yang mulai ayat yang ke-5 ya, ayat yang ke-1 sampai 8 ya, supaya kita sadarkan firman ini. Pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dikatakan tadi, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman ini pernah menjadi perenungan bagi saya. Mengapa firman Tuhan katakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa? Saya bertanya, dan melalui sebuah pergumulan kehidupan dan menjawab daripada ayat ini. Ketika anak saya sakit, sama seperti yang lain, saya juga gopoh. Saya cari dokter ini, dokter dan semua gagal. Sampai pada akhirnya saya harus bertekuk lutut di depan Tuhan. Saya berdoa pada Tuhan, minta petunjuk Tuhan, dan Tuhan berikan petunjuk yang tepat, sehingga saya ditunjukkan kepada seorang dokter, dan tepat sesuai dengan kebutuhan kesehatan anak saya, sehingga anak saya sehat sampai sekarang. Tapi pada waktu itu, sebelum saya tidak berdoa pada Tuhan, saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Anak saya divonis sakit TBC dan sebagainya. Ternyata tidak, gejala asma. Nah, inilah sangat sederhana Tuhan menunjukkan pada saya. Ketika kamu di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Untuk firman Tuhan dikatakan dalam Mazmur 121 bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Seringkali kita mencari ke sana ke sini, cari sana cari sini, cari pertolongan sana pertolongan sini. Hari ini dapat,
Tapi besok belum tentu dapat, gitu ya. Ya, dan akan kecewa. Tetapi di sini katakan ayat 1 dan 1, pertolonganku, di sini pemazmur katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mengapa pertolongan kita dari Tuhan? Tuhan tahu kebutuhan saudara dan saya. Tuhan tahu bukan keinginan saudara dan saya, tapi kebutuhan saudara dan saya. Seringkali kita hanya mengumbar keinginan kita, tapi tidak tahu persis kebutuhan kita. Sedangkan Tuhan tahu kebutuhan kita. Dan kebutuhan itulah yang dicukupkan oleh Tuhan. Dan seringkali keserakahan dosa kita. Kita maunya keinginan kita yang terpenuhi. Lebih dari sebuah kebutuhan. Wanita, mari kita kembali kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin hari-hari wanita mengalami banyak tekanan. Karena persoalan keluarga, anak, suami, ekonomi, pekerjaan yang hari ini mungkin menghimpit. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita tinggal di dalam Tuhan. Kita tinggal dalam firman Tuhan. Kita bertekuk lutut pada Tuhan. Kita berdoa pada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Kau boleh juga saya saksikan. Sesungguhnya secara materi, secara finansial tidak bisa memuliakan anak-anak. Tetapi saya bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Dan Tuhan buka jalan. Saya tidak mengandalkan seorang pun. Tapi saya mengandalkan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang saya sembah, yang saya puji, dan saya layani. Hari ini, kalau wanita berkomitmen melayani Tuhan, menyembah Tuhan, mempercayai Tuhan, maka satu simpan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita sesuai dengan kasih karunia-Nya. Di Filipi yang dikatakan, Tuhan akan memenuhi segala keperluanku sesuai dengan kasih karunia. Jadi Tuhan memenuhi kita sesuai dengan kasih karunia. Filipi ya, saya ingat dalam Filipi. Mari kita buka dalam Filipi. Saya diingatkan oleh ayat ini, Filipi ayat yang ke pasal 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Allahku, siapa itu? Allah yang saya dan ibu-ibu sembah dan puji. Akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bukan menurut kita, menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Yang bisa kita lakukan hari ini adalah mari kembali mempercayakan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Ada waktu-waktu yang Tuhan berikan, sediakan, ayo kita gunakan. Hari Senin ibadah di gereja. Mari wanita, kalau hari Selasa kita ibadah di rumah, yuk kita gabung di ibadah Senin. Kita bersama-sama di sana berdoa. Jangan melihat kayaknya segitu. Apa yang saudara lakukan pasti Tuhan akan perhitungkan. Tuhan akan memperhitungkan yang sekecil yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, ayo kita gunakan waktu ini sebelum semua terlambat dan saudara kecewa dan berputus asa. Mari kita ambil waktu untuk datang kepada Tuhan dan berdoa, merendahkan diri. Amin. Nah, firman Tuhan yang hari ini bisa kami sampaikan, mari kita mempercayakan hidup ini bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Berkati dan tolonglah menjadi berkat bagi kami sekalian. Apapun yang kami alami, kami percaya Engkau ada bersama kami dan Engkau siap menolong kami ketika kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, untuk merendahkan diri berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu pada kami wanita hari ini. Di dalam nama Yesus bersyukur, haleluya, amin. Salam sehat dan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.